Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ketiga mata pelajaran informatika, saya akan menyampaikan mengenai materi mengenal internet dan intranet. Adapun tujuan pembelajaran dari materi tersebut adalah peserta didik dapat mengenal internet dan jaringan lokal serta komunikasi data via HP. Kemudian, peserta didik mampu melakukan koneksi perangkat jaringan lokal maupun internet. Lalu, apakah internet itu sama dengan intranet? Ada internet dan intranet. Hampir sama ya. Masih banyak orang yang berpikir bahwa internet dan intranet adalah sama. Ada juga yang masih belum tahu di mana bedanya. Sekarang perhatikan tabel berikut. Internet, semua orang dapat mengakses internet. Saya, kalian bisa mengakses internet kapanpun dan dimanapun. Kemudian intranet hanya dapat diakses oleh anggota organisasi atau karyawan perusahaan. Internet menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Sedangkan intranet hanya menghubungkan beberapa komputer yang dimiliki jaringan komputer tertentu, contohnya di komputer sekolah. Jumlah pengguna yang dapat mengakses internet tidak terbatas. Kemudian, jumlah pengguna intranet terbatas pada satu perusahaan atau organisasi. Kesimpulannya, intranet adalah bagian dari internet, tetapi bukan sebaliknya. Kemudian pengertian internet dan intranet. Di situ ada gambar jaring laba-laba ya. Silakan diamati jaring laba-laba itu. Internet merupakan singkatan dari Interconnection Network, yang artinya terhubungnya dua komputer atau lebih dengan membentuk sebuah jaringan komputer di seluruh penjuru dunia, sehingga internet diibaratkan sebagai jaring laba-laba, karena sebuah komputer yang terhubung ke internet berarti terhubung juga dengan semua komputer di seluruh penjuru dunia. Silakan diperhatikan jaring laba-laba tersebut yang dianalogikan sebagai hubungan komputer dengan komputer di seluruh penjuru dunia. Intranet di sini ada komputer staf, komputer guru, komputer siswa, dan terhubung dengan server lokal. Merupakan jaringan komputer yang digunakan dalam lingkup terbatas atau lokal. Berbeda dengan internet, penggunaannya melalui komunikasi satelit atau telepon. Intranet hanya melalui koneksi kabel antar kelompok dalam organisasi. Contohnya, komputer-komputer di lab yang terhubung dengan server lokal. Peran internet, ada dua peranan penting internet. Yang pertama, sebagai sumber data dan informasi. Kita bisa mencari berbagai data melalui Google, melalui browser-browser yang lain, dan juga sebagai sarana pertukaran data dan informasi yang dilakukan dalam waktu yang sangat cepat, sehingga internet menjadi salah satu penyebab terjadinya globalisasi, karena telah menghilangkan batas-batas dunia seperti batas-batas negara, jarak, waktu, hukum, atau birokrasi sebuah negara. Masuk kita kepada sejarah internet. Sejarah internet diawali dengan munculnya kekhawatiran Amerika Serikat akan kemungkinan perang nuklir, sehingga membuat mereka memulai penelitian untuk menghubungkan semua unit komputer yang dimiliki. Sehingga pada tahun 1969 dimulai program riset komputer dan berhasil menghubungkan komputer-komputer yang ada di 4 tempat. Pada saat itulah jaringan internet online dinamakan dengan ARPANET. ARPANET itu merupakan cikal bakal adanya internet di dunia sekarang ini. Setelah mengetahui sejarah internet, kita belajar mengenai sejarah internet di Indonesia. Diawali dengan IP pertama dari Indonesia adalah UI NetLab. Kemudian pada tahun 1994, mulai beroperasi Indonet yang merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Jadi ada ISP pertama di Indonesia yang dikomersilkan bernama Indonet, yang lokasinya pada saat itu masih terbatas hanya di daerah Rawamangun dengan sambungan awal berupa dial-up.
Dial up itu sambungan dari telepon. Dial up pada saat itu merupakan sebuah terobosan yang cukup nekat dengan akses awal menggunakan model teks dengan shell account atau browser link. Keuntungan dan kerugian dari penggunaan internet. Keuntungannya di sini bisa disimak ya. Ada komunikasi murah, sumber informasi banyak, tantangan baru untuk berusaha, jangkauan yang tidak terbatas, serta keterbukaan tanpa sensor. Mungkin juga ada keuntungan-keuntungan yang lain. Kerugiannya juga banyak, ada virus, malware, spyware, muncul berbagai kejahatan dunia maya, serta merusak mental generasi penerus bangsa dengan situs-situs yang berbau pornografi. Lanjut ke cara koneksi jaringan internet. Yang pertama, menggunakan saluran telepon atau dial-up dengan cara menghubungkan modem dengan jaringan telepon dan komputer akan terhubung ke ISP. Menggunakan jaringan dengan LAN, menggunakan dengan WiFi, dan juga menggunakan dengan jaringan kabel. Mungkin cukup sekian materi tentang intranet dan internet. Selebihnya ada beberapa soal, silahkan dikerjakan, ditulis di buku catatan, kemudian difoto dan diupload di Google Form. Dan juga ada materi yang bisa dibaca, materi tambahan tentang internet dan intranet. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.